Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Saya dan Chef Handri sudah siap ini memasak laksa ayam sama smoothie with ginger. Smoothie banana. Banana with ginger. Smoothie banana itu ini yang penting dan banananya. jahe. Iya. Iya, pisang dan jahe. Iya. Oke. Sekarang untuk yang kita mau coba apa dulu nih, Chef? Laksa ayam dulu kali ya? Untuk laksa ayam itu kalau bumbunya itu kita sebut adalah bumbu kuning. Jadi bumbu kuning itu ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Oke. Nah, untuk laksa kita tambahkan dengan kemiri. Nanti kita tambahkan juga seperti daun salam, serai, dan nanti penyajiannya kita sajikan dengan bihun. Oke. Itu bahan-bahannya untuk Ya. laksa ayam. Nanti akan semuanya harus di ini ya, Chef, di blender. Ya, semua bumbu ini kita haluskan. Setelah kita haluskan, lalu kita tumis. Setelah kita tumis, aromanya keluar, ya, baru nanti ayamnya kita masukkan. Oke. Setelah ayamnya kita masukkan, baru kita tambah kaldu, kita bumbui, dan terakhir kita tambahkan dengan santan. Oh, itu laksa ayam. Cara-caranya dan juga bahan-bahannya, pemirsa. Nah, untuk pemilihan ayamnya tuh, Chef, mungkin ada yang lebih enak dada atau sayap atau tergantung selera? Kalau untuk dada atau paha, itu tergantung selera. Kita sering menyebutnya white meat atau dark meat. Dark meat itu bagian paha, kalau white meat itu bagian dada. Itu tinggal selera. Tapi yang paling bagus waktu kita memasak itu harus sebaiknya memakai daging ada tulang yang kita masukkan untuk membuat kaldu. Karena kaldu itu yang membuat lebih berasa ya? Iya, lebih kuat rasanya. Oh, jadi ada tulangnya yang penting ayamnya itu. Itu untuk laksa ayam. Selanjutnya untuk yang smoothie banana with ginger. Smoothie banana with ginger karena Berarti anget ya ntar itu ya? Cuaca-cuaca seperti ini kan kita butuh energi yang kuat, butuh sesuatu yang menghangatkan badan. Nah, pisang itu mempunyai kalori yang baik buat tubuh kita, juga sangat baik buat tubuh kita seperti jantung, hipertensi, ya, juga menambah energi. Kalau orang butuh seperti yang suka ke gym, nah itu biasanya ambil pisang dulu. Oke. Bahan-bahannya jadi pisang, terus pakai apa, Chef? Kita tambahkan jahe. Ya, kita tambahkan yogurt, kita tambahkan susu, pemanisnya kita pakai madu. Jadi selera, bisa juga kalau tidak suka manis tidak pakai madu, kalau suka bisa juga pakai gula pengganti. Kalau yang suka manis bisa juga tambah gula. Nah, kali ini saya tambahkan sereal ke dalamnya. Tujuannya apa? Seandainya tambah serat gitu. Tambah serat. Jadi bisa hanya minum smoothie banana dan ginger itu cukup energinya mulai dari pagi sampai makan siang. Jadi sekalian buat breakfast juga ya. Berarti ini disajikannya dingin atau hangat? Kan smoothie biasanya dingin, Chef. Ya, smoothie itu dingin. Sebaiknya dingin. Karena ini sekarang musim hujan, kita juga menghindari sesuatu yang terlalu dingin. Karena udah dingin, tambah es, tambah dingin gitu. Jadi kali ini saya memang membuatnya di room temperatur tidak terlalu dingin. Jadi room temperatur ya, suhu ruangan. Oke, nanti kami akan kembali pemirsa dengan proses memasaknya selepas headline-nya pukul 9 berikut ini. Selamat pagi Indonesia, kembali ke hadapan Anda pemirsa, dan kami sudah siap untuk masak-masak laksa ayam kali ini. Yang pertama ya, Chef, kita masak hidangan makanannya dulu, laksa ayam. Jadi tadi bumbunya yang tadi cabai merah, bawang merah, ini ya cabai merah, bawang putih, dan kemiri dan kunyit itu sudah kita haluskan menjadi seperti ini. Harus halus banget atau agak sedikit kasar aja masih nggak apa-apa atau gimana, Chef? Masih kasar sedikit tidak apa-apa. Atau yang kalau ibu-ibu sekarang lebih simple, mereka biasanya maunya langsung di blender, itu juga bisa. Ini juga di blender kan, Chef? Oh, kalau ini saya ulek pakai tangan. Ulek pakai tangan. Nah, kenapa tuh? Jadi memang saya tahu nih beberapa dari para chef juga ada ibu-ibu yang lebih milih untuk ngulek pakai tangan daripada ngeblender. Satu, aroma ketika mengulek itu kita tidak menambahkan cairan. Oh iya. Ya, ketika kita menggunakan blender kan harus ada air tambah air, tambah minyak, ya itu kadang-kadang
Merubah rasa sedikit. Merubah rasa. Oke. Soal ini. Jadi ini diulek nih pemirsa. Kalau mau yang sedikit otentik diulek. Langsung ditumis. Kita tumis aja langsung ini. Kira-kira ukurannya segitu ya, Chef ya? Ya. Untuk 2 potong ayam? Ya, 2 potong ayam ini beratnya sekitar 450 sampai dengan 500 gram. Baru bentar dicemplunginnya udah wangi. Ya, nah ini kalau numis, kunci untuk memasak itu justru waktu menumis ini juga. Kenapa tuh? Nah, makanya kenapa kadang-kadang yang pakai blender, pakai air, dia itu bumbunya suka mentah. Karena kenapa? Orang kadar airnya ada di dalam, waktu numis panasnya tidak bisa maksimum. Gitu. Jadi kalau tidak pakai blender, tidak ada tambahan air di dalamnya. Iya. Jadi bisa ditumis pelan-pelan sampai aromanya matang. Ini yang mempengaruhi nanti rasanya enak atau enggak. Nah, ini harus berapa lama nih Chef numisnya? Nah, tumisan yang paling bagus itu kalau kita sudah menumis itu aromanya tercium. Nah, kalau kita memasak dengan blender, ya. Cara mau tahu itu sudah matang atau enggak apa? Kan blender itu menggunakan air dan minyak. Nah, waktu kita sudah menumis, kalau masih tidak kelihatan minyaknya ke atas, itu berarti prosesnya belum matang. Jadi kalau kita pakai blender, sampai minyaknya keluar, aromanya keluar, baru itu menandakan bahwa tumisannya sudah mulai matang. Oke, jadi sedikit lebih lama menumis dengan bahan-bahan yang dihaluskan dengan blender? Iya, karena prosesnya ada 2 kali. Menghilangkan kadar air yang ada di situ. Ya, kalau kita ini langsung memasak aja. Langsung menumis, langsung mematangkan. Jadi blender itu proses 2 kali. Proses 2 kali itu pemirsa. Jadi sebetulnya kalau menumisnya dengan baik, rasanya akan sama. Tetapi kalau tidak hati-hati, itu bau mentahnya akan tetap ada di situ. Jadi nggak apa-apa kalau yang mau pakai blender nggak apa-apa ya Chef, tapi diperhatikan menumisnya. Diperhatikan waktu menumisnya. Waktu menumisnya harus sedikit lebih lama, dipastikan kadar airnya udah nggak ada ya. Cara taunya itu kalau udah ada wangi, lebih harum dan sama kelihatan minyaknya. Kelihatan minyak. Ya. Oke deh. Ini udah aromanya udah keluar, kita bisa masukkan ayamnya. Ayamnya mentah langsung dimasukin aja gitu ya Chef? Bisa, langsung. Setelah itu kita tinggal tambahkan kaldunya ya ini. Kaldu. Jadi nggak lama setelah ayam dimasukkan, langsung masukin kaldu. Kaldu. Oke. Nah ini bisa kita masak sampai matang. Kita bisa tinggal tambahkan lada. Lada, oke. Sedikit saja. Kita tinggal tambahkan garam sedikit. Oke. Jadi ini proses masaknya sekitar 30 menit. 30 menit. Nah, ayam itu tidak bisa disajikan mentah. Karena ayam itu ada namanya bakteri salmonella. Bakteri salmonella itu yang menyebabkan tipes. Jadi jangan sekali-sekali ayam itu disajikan setengah matang. Ya. Nah, katanya juga kalau masak ayam itu agak susah juga untuk tahu matang atau enggaknya gitu. Karena kan sampai dalam-dalamnya itu kadang-kadang kita gimana ya kalau mau ngebuka juga nanti jadi merusak ini dong tatanan makanannya, jadi nggak indah lagi. Untuk saat ini memang kalau untuk profesional chef biasanya ada termometer seperti ini. Iya. Tetapi untuk ibu-ibu itu cukup menggunakan pisau kecil, ya. Nanti ayamnya itu kita tinggal tusuk. Nah, kalau kita tusuk masih keluar darah, itu berarti ayamnya masih mentah. Kalau kita tusuk keluar minyak atau jus yang dari ayam itu sudah keluar warna-warna bening, berarti ayamnya itu sudah matang. Ya, nanti kita menyajikan itu dengan bihunnya ya? Ya, dengan daun kemangi, dengan bawang goreng, dan jangan lupa ini nanti ayam kalau sudah mau diangkat kita masukkan santan terakhir. Kenapa kita ada santannya ya? Iya, kita masukkan santan terakhir itu supaya kenapa? Supaya tidak pecah. Biasanya santan kalau kita masukkan dari awal dan terlalu lama panasnya itu akan pecah.
Ya, jadi santan itu kira-kira boleh ikut direbus atau ditumis bersama masakan berapa lama ya, Chef? Sebaiknya kalau untuk makanan ini pas sudah mau penyajian terakhir. Penyajian banget terakhir gitu. Oh, berarti bentar lah ya. Ya, udah mendidih, tinggal masukkan santan sedikit, kita bisa sajikan. Nanti kalau sudah, ini ayamnya kita pisahkan daging dan tulangnya. Jadi bukan ayam utuh gini aja, kita suwir-suwir, jadi kita makannya lebih mudah. Lebih enak. Tanpa ada udang di dalam. Tanpa ada udang, maaf, ada tulang di dalam. Tanpa ada tulang. Nah, cuma kalau sekarang diperlukan tulang supaya kaldunya ya lebih berasa. Kaldunya lebih berasa. Gitu. Oke. Nah, ini laksa ini bisa aja diganti. Tidak hanya ayam, mau ganti pakai seafood boleh. Oh. Ya. Laksa seafood. Bisa pakai daging? Daging bisa. Atau mau pakai meatball atau fishball itu bisa. Bumbunya juga tetap sama ya, Chef? Bumbunya sama. Ini dia. Itu tinggal selera. Ini tapi udah mulai mendidih gitu berarti belum matang belum matang ya? Masih prosesnya masih 30 menit. Sekitar 25 sampai 30 menit untuk membuat ayam untuk menjadi matang. Oke deh. Oke, nanti kita masih mau akan lanjut ini proses penyajiannya ya dengan bihun dan juga tadi daun-daunan yang ada di sini pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Masak di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Kita tukar posisi dulu karena sekarang Chef Handri akan mempersiapkan untuk bikin smoothie banana with ginger sambil saya jagain ayamnya. Kalau saya jagain ayamnya karena ini kompornya tetap nyala, masih harus 30 menit dan ini kita pakai metodenya slow cooking pemirsa biar bener-bener dagingnya bisa juicy ya, Chef. Jadi kalau memasak dengan slow cooking itu kelebihannya dagingnya akan jauh lebih empuk. Nah, juicy empuk itu tadi. Empuk. Kalau kita memasak dengan api yang besar, itu biasa menjadi alot dagingnya. Nah, itu dia. Emang sih lebih enak pakai metode ini. Kalau ada waktu sih, Chef. Sekarang kita mau mempersiapkan minumannya ya. Banana with ginger, pisang ya. Banana with ginger, pisang. Kita cukup ambil satu aja pisangnya. Tapi gede banget nih. Oke, dipotong-potong kayak gini ya. Setelah itu ditambahin apa, Chef? Dengan keju. Jahe. Langsung jahenya? Iya, jahe. Oh, jahenya dimasukin juga ya. Ya, ini fungsinya jahe yang tadi untuk menghangatkan badan. Nah, pas banget nih. Jadi kalau minum smoothie yang biasanya dingin, sekarang pakai suhu ruangan ada jahenya. Jadi berasa hangat-hangat gimana gitu pasti nanti. Udah nggak sabar deh. Setelah itu, rekan Maria bisa tambahkan boleh. Yogurt ya. Kita tambahkan yogurt. Seberapa banyak kah? Sekitar semuanya? 3 sendok. 3 sendok, 1 sendok itu sekitar 15 gram. Kalau 3 sendok berarti sekitar 45 gram. Oke, berarti sudah cukup. Ya, masukkan madu juga. Madu untuk memberikan rasa manis ya. Jadi ini selera. Bisa pakai gula pengganti, bisa pakai gula biasa. Tapi enakan madu ya, Chef ya? Biar lebih ada energinya nggak sih kalau orang minum madu juga? Seberapa 1 sendok kah? Tergantung selera. Saya sekitar 2. 2 ya? Sekitar 30 ml. Nah. 2 sendok madu. Terus kita bisa tambahkan susu. Nah, susu ini buat orang yang alergi. Fresh milk aja ya? Alergi buat dengan susu, kita bisa ganti. Pakai susu? Bisa kita ganti dengan misalnya susu almond atau susu kedelai. Soya, oke. Kita bisa masukkan itu. Sekitar berapa banyak, Chef? Sekitar 500. 500. Ya itu belum semuanya ya? Enggak sampai. Enggak sampai, sedikit ya, cukup. sisa. Oke deh. Nah, untuk menambahkan energi yang tadi saya bilang kita bisa pakai sereal. Tinggal menambahkan sereal. Oke. Jadi nanti ada tambahan energi waktu kita makan. Tapi serealnya juga ikut di blender ya, Chef ya? Ya, kita blender. Jadi serealnya jadi lebih halus nih. Ya, ini kita bisa tambahkan di sini adalah kayu manis. Oke, kayu manis. Tujuannya apa? Biar ada aroma. Nah, ini sudah siap, tinggal di blender aja. Sudah kita siap blender. Oke, gitu kita blender sekarang.
benar-benar halus. Sebaiknya sampai benar-benar halus. Sampai benar-benar halus. Jadi bagusnya sampai benar-benar halus karena kenapa? Nanti bisa menggunakan sedotan waktu meminumnya. Oh iya. Nah. Sudah siap. Sudah cukup halus. Oke. Yeay. Cepat juga nih. Nanti kita bisa sajikan terakhir setelah sambil menunggu ini matang ya. Ya. Ini prosesnya. Ini udah selesai nih pemirsa. Prosesnya singkat banget. Ya ini mudah. Kalau untuk orang ibu-ibu atau simple ya buat breakfast gitu. Untuk yang sibuk, terutama untuk berangkat kerja itu sibuk sekali. Smoothie ini mudah sekali. Jadi kita tidak perlu nyalakan kompor. Iya. Cukup potong-potong blender. Tapi bener kenyang nggak sih chef? Maksudnya kan biasanya kalau kita tuh harus ada yang dikunyah gitu loh, sesuatu yang padat. Kalau ini kan disedot aja, tenggak gitu. Kebutuhan energi itu yang terpenuhi. Oke. Dan ini juga akan setelah minum ini saya yakin akan kenyang. Kenyang. Karena kalau kita minum kalau gitu kita coba sekitar nanti. 200 cc, tempat 300 cc itu cukup mengenyangkan. Oke. Wah, ini udah aromanya udah semakin ini belum matang ya. Belum ya. Kalau kita tusuk seperti ini masih. Aduh, jadi jelek nggak nanti chef ditusuk-tusuk gitu tuh? Nanti ayam ini akan kita swirsi. Nah, ini pemirsa ya. Kalau kita tusuk seperti ini, yang ibu-ibu di rumah nih, lihat nih. Kalau dilihat ini masih ada merahnya. Ya, merahnya itu berarti darah. Itu harus benar-benar teliti tuh ngelihatnya, karena saya juga harus sampai benar-benar ngelihat. Kalau agak masih keping-pingan gitu kalau ya. Kalau masih ada warna merah, berarti masih mentah itu. Masih mentah, kita lanjutkan lagi kalau gitu. Nah. Ini sambil ini kita bisa mulai masukin santannya sedikit. Masukin santannya sedikit-sedikit. Berarti sudah siap mau mulai matang ya ini, chef? Hampir sebentar lagi, mungkin sekitar 5 menit lagi sudah siap ini. Sekitar 5 menit lagi. Yeay. Nah, chef, kalau untuk penyajiannya tuh kenapa harus pakai bihun sih? Apakah itu selera juga? Atau misalnya bisa diganti dengan mie yang lain? Itu ciri khasnya memakai bihun. Mie. Bisa pakai bihun, ada yang pakai mie kuning. Itu tinggal selera dan tinggal di mana tempat laksanya itu disajikan. Jadi tiap daerah itu punya ciri khas untuk menyajikan laksa. Jadi ada yang memang ciri khas yang pakai mie kuning, ada yang pakai bihun, ada yang pakai soun, ada malah seperti mie ramen dipakai juga. Itu tinggal. Nah, ramen kayaknya menarik nih. Jadi itu pilihannya pemirsa, nggak harus bihun ya. Itu mie-nya tergantung selera, tapi biasanya pendampingnya memang ada mie-nya gitu. Oke deh, kalau gitu chef, kita masih mau terus masak. Nanti penyajiannya pemirsa kita cicip-cicipnya tunggu dulu. Selepas jeda berikut, hanya di Selamat Pagi Indonesia. Jangan kemana-mana. Kembali di sesi-sesi masak Studio Selamat Pagi Indonesia. Ini sekarang ayam laksanya udah matang ya, chef? Oke, kalau gitu kita cek aja. Kita cek ya, oke. Dan tadi kan kalau kita tusuk dengan... Masih ada yang warna pink-pink gitu di dalamnya. Kalau sekarang masih harusnya udah enggak. Kita bisa coba. Nih, taruh kita piring. Nah, kalau kita tusuk seperti ini, ya, akan keluarnya apa? Kalau keluarnya air sudah tidak keluar lagi darah, berarti sudah matang. Yeay, kalau udah putih juga gitu ya. Berarti ini udah bisa kita pisahkan antara daging dengan tulangnya. Oh, jadi setelah matang kita tiriskan, kemudian dipotong-potong jadi kecil-kecil gitu, seperti ayam suwir dong, chef? Iya, kalau seperti soto bisa juga seperti ini. Kalau soto biasanya kita goreng. Nah, kenapa ya, chef, harus disuir-suir gitu? Ini biar makannya lebih mudah saja. Biar makannya lebih mudah aja. Oh. Tapi kalau secara plating bukannya lebih bagus kalau ayam utuh gitu, enggak? Ciri khas dari laksa itu memang ayamnya itu harus tanpa tulang ya. Baik. Jadi laksa itu bisa kita pakai daging, yang tadi saya bilang bisa pakai seafood, bisa pakai daging, atau sekarang udah trennya pakai meatball atau seafood olahan bisa. Itu tinggal selera kita maunya apa gitu ya. Waduh, saya juga jadi pengen bantuin nih. Boleh. Soalnya masih banyak tuh kayaknya daging-dagingnya. Oke,
Karena mau coba motong-motong atau bagaimana? Boleh, boleh. Oke. Nah, sambil chef ini ya. Ya. Jadi mau menyediakan nanti kita sajikan ya? dengan bihunnya. Oke. Nah ini tadi yang seperti saya bilang bahwa bihun itu bisa diganti dengan mie kuning. Atau sesuai selera ya. Zaman sekarang ada orang yang sudah mulai alergi dengan gluten atau tepung dari gandum. Sekarang juga ada yang baru mie shirataki ya nggak sih, Chef? Boleh juga kan pakai itu? Intinya karbohidratnya bisa kita ganti. Jadi tidak harus pakai ini, tinggal selera kita bagaimana. Oke. Nah, kelebihan dari ini makanannya cukup simpel. Jadi kita makan ini langsung dapat karbohidratnya. Kita juga dapat proteinnya. Oh, oke. Protein dari si ayam ini ya. Apalagi dengan cuaca yang mendung, dingin seperti ini, makanan yang berkuah itu cocok sekali. Cocok banget, oke. Pemirsa udah nggak sabar nih, Chef. Sebenarnya pengen ngincipin, tapi sekarang kita mau plating dulu ya, Chef. Kalau misalnya kayak ada tulang gini nih, yang masih merah gini gimana, Chef? Ini yang merah ini bukannya mentah, tapi memang warna dagingnya seperti itu. Oh, oke deh. Oke. Nah, kemudian nanti bihunnya ini perlu dimasukkan ke bumbu juga nggak sih, Chef? Oh, enggak. Nggak usah? Jadi bihunnya sebelumnya sudah kita... Sudah direbus? Rebus sebentar dalam air mendidih atau air panas, bentar saja. Karena jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia akan lodoh atau kematangan. Itu udah nggak enak sekali. Berarti biasanya berapa lama tuh, Chef, kalau mau ngerebus bihun? Jadi air mendidih, kita cukup masukkan sekitar paling lama 2 menit. Oh. 2 menit itu sudah cukup matang ya buat untuk bihun. Nah ini nanti kita bisa sajikan dengan daun kemangi. Daun kemangi itu aroma khas. Sebaiknya kalau kita pakai daun kemangi itu kemangi yang Indonesia. Kemangi Indonesia. Karena kalau kita pakai daun kemangi yang Itali itu juga aromanya akan berubah. Oke. Khas makanan Indonesia kita harus pakai kemangi dari Indonesia. Sekarang kalau gitu langsung aja kita. Nah ini sudah seperti ini, kita bisa langsung kasih kuahnya. Sebentar ya. Nah, Chef, kan ada nih buat ibu-ibu misalnya yang masih khawatir ya untuk ngasih ayam ke anaknya. Kalau lebih safe kayaknya ngerasa ngasih ayam kampung. Nggak apa-apa kan, Chef? Itu bisa. Bisa pakai juga daging ayam kampung tapi juga kan bisa. Ayam kampung dagingnya nggak sebanyak ayam horen ini. Kalau ayam kampung yang tadi, kita kembali ke teknik kita harus mensimmer. Atau memasak dengan api yang kecil. Jadi dengan api yang kecil, itu nanti dagingnya akan menjadi empuk. Selain itu, itu juga perlu ditutup kalau daging ayam kampung. Oh, harus ditutup. Ya. Kenapa, Chef? Karena biar panas dari bawah itu kembali ke dalam, kembali lagi ke ayamnya. Jadi ada proses memasak secara pelan. Jadi ayam menjadi empuk. Nah, biasanya kadang-kadang zaman sekarang orang-orang itu biasanya memakai panci presto. Tapi tanpa presto pun kita bisa. Tadi sudah panas, apinya kita kecilkan, kita tutup. Itu terutama untuk ayam kampung. Karena emang tekstur dari daging ayam kampung itu akan lebih keras daripada ayam ras. Gitu. Nah ini kayaknya udah ada yang ngiler di belakang sana. Marv, jangan bengong aja, Marv. Boleh loh, Marv kesini. Mau diincip-incip juga. Boleh. Gimana? Sudah lolos jadi chef, Maria? Masih belajar dong. Oh iya, Maria belum mencoba. Cuman saya garanti sebetulnya. Bisa ya? Bisa. Tapi yang penting potensinya sudah ada ya? Boleh nih, boleh nih. Boleh juga nih. Oke, jadi sembari kita ambil nyobain juga dan juga plating juga. Karena kalau bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kita sudah siap sepertinya di sini, Maria? Iya, udah. Kalau tadi ayam laksanya udah siap nih, lihat nih Marvin. Cantik kan? Warna-warni juga sebenarnya nggak cuma kuning, tapi juga ada paduan yang lain-lain juga. Iya. Gitu. Nah, sekarang untuk menemani si ayam laksa ini yang hangat-hangat gitu juga, kita juga akan menyediakan smoothie banana with ginger. Ini sudah bikin juga tadi ya, Chef? Udah blender ya, Chef? Udah cukup belum sini blendernya? Kalau ini bisa kita bisa seperti ini. Oke, di smooth lagi ya. Sudah smooth sekali. Berapa lama itu berarti kalau misalkan? Kalau ini nggak lama, cukup. Makanya ini termasuk nanti satu minuman breakfast yang cepat. Kalau kita buru-buru, kita mau ngantor. Iya, tidak sampai 5 menit ini selesai semua. Udah gitu ada serealnya, ada pisangnya. Iya, tadi saya tambahkan sereal untuk menambahkan energi. Ada madu.
Wah, ada susu. Jadi semua energi semua sudah ada dalam satu smoothie ini berarti ya? Chef, gingernya harus ikut halus kan? Harus halus. Karena kalau masih ada kan nggak enak tuh. Ya. Cara taunya kalau udah bener-bener halus gimana, Chef? Takutnya kadang kalau kita blender, dalam-dalamnya masih suka ada yang... Iya. Ada yang nyisa gitu. Iya, kecepatan itu jadi waktu kita memblender, itu kecepatan kelihatan waktu semakin kencang putarannya berarti bahannya sudah halus. Oke. Oke, ini udah siap, udah bisa kita coba-cobain? Boleh dicipin, Sudah silakan. seperti ini ya platingnya. Kalau aku udah paling penasaran sama ini sih sebenarnya. Ya. Kalau Marvin mungkin? Saya coba silakan. langsung aja mungkin nggak apa-apa ya. Langsung. Coba Maria dulu mungkin. Dari smoothie-nya coba. Oke. Jadi kalau dari smoothie ini, makin keenakannya nih. Jahenya berasa. Tapi nggak terlalu kan rasa jahe itu kadang-kadang bikin strong, bikin rasa yang lain hilang. Nah, kalau ini rasa yang lain nggak hilang, tetap berasa pisangnya. Serealnya pun saya juga bisa ngerasain, ada rasa-rasa susunya juga. Pasti saya bilang nih. Saya angkat nggak apa-apa ya? Silakan. Susah kok bisa saya. Semuanya berasa di sini. Kita coba dulu makanannya berarti. Cepat. Gimana, Mar? Oke, Marvin, kita mau tukeran sekarang? Boleh, Mar. Gimana? Gitu ya. Silakan. Rasanya gimana? Saya tuh sebenarnya nggak terlalu senang sebenarnya. Nggak terlalu hobi gitu dengan bihun. Tapi kalau sekarang saya senang. Kenapa? Empuk satu. Rebusnya juga pas. Kemudian ayamnya pun juga meresap. Bumbunya pun spicy. Tapi dan tasty juga. Karena satu rempah-rempahnya. Sesuai dengan lidah orang Indonesia. Kita bicara laksa kan kebanyakan macam-macam ya. Malaysia, Singapura itu beda-beda. Tapi kalau ini rasanya sesuai dengan Indonesia ya. Rempahnya sebenarnya banyak sekali. Yang dominan rasa apa sih ini, Chef? Nah, sebetulnya ini bumbu dasar yang kita pakai. Tadi saya bilang, bumbu dasar Indonesia itu ada tiga jenis. Ada bumbu merah. Bumbu merah itu cabai merah, bawang putih. Oke. Nah, kalau kita masukkan kunyit, itu menjadi bumbu kuning ya, seperti ini. Nah, ini bumbunya. Jadi dominannya rasa kunyit ini, Iya. Ada juga yang kita sebut dengan bumbu putih. Bawang merah, bawang putih, dan tambah kemiri. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu atau para pemirsa yang ada di rumah, itu mau masak yang mudah, yang berkarir atau kerja kantoran, mau masak yang simple, cukup buat bumbu merah, kuning, dan putih, simpan di kulkas. Kalau kita mau pakai tinggal tumis, masukin bumbu apa. Sampai berapa lama itu berarti? Masih layak dipakainya? Oke, sebaiknya yang kita menyimpan kulkas dengan temperatur yang baik. Temperatur yang baik, kalau dalam lemari es itu temperaturnya harus di bawah 5 derajat Celcius. 5 derajat tuh. Nah, itu bisa disimpan kalau dibungkus dengan baik, itu bisa sampai dengan 7 hari. 7 hari. Itu aman nih. Sambil saya cobain nih. Penasaran juga. Setuju sih sama Marvin tadi. Sebenarnya tuh, Chef, kalau saya nggak terlalu suka sama makanan yang ada santannya. Karena santan itu menurut saya manis, jadi bikin makanan manis. Tapi ini rasa santannya masih terukur, jadi spicy-nya masih dapet. Terus rempah-rempahnya juga masih berasa. Nah, kunci dari satu masakan itu harus ada namanya kita balancing. Balancing seperti ini, santan berat, ya masuk ke sini. Smoothie benar. Iya, jadi balance-nya harus ada. Termasuk waktu kita membuat suatu makanan, asin, manis, gurih, semua itu harus seimbang. Semua yang terlalu berlebihan rasanya nggak enak. Tadi kayak seperti rekan kita Marvin bilang, kalau tadi bihunnya terlalu matang, terlalu empuk, itu nggak enak. Betul. Terlalu keras juga. Ini pas aja ya, balance ya semua ya. Nah, itu kuncinya di mana? Masak itu harus dengan perasaan. Jadi nggak bisa kita pakai patokan ukuran ini. Tapi yang terakhir pasti feeling ya, Chef ya? Feeling atau kita melakukan harus dengan rasa. Jadi masak itu seperti orang menyanyi, harus ada rasa. Oh ya, saya melakukannya dengan senang hati. Nah, itu dia. Kalau kita senang, masakannya pasti enak katanya ya. Jaminan itu kata orang dulu tuh. Apakah benar? Ternyata ya kayak sekarang nih, enak juga pemirsa. Nanti kita masih akan lanjut makan-makan ya. Terima kasih Chef Handri sudah bersedia untuk membagikan ilmu resepnya pada pagi hari ini, ayam laksa dan juga ada smoothie banana with ginger atau smoothie pisang dengan jahe. Iya, betul. Tapi ngomong soal laksa ini kan bisa terkenal seperti masakan di Malaysia dan juga di Singapura begitu.